Assalamualaikum, selamat datang di Erikda Berbagi. Mari kita belajar bersama-sama, temukan ketenangan hati, dan jemput pintu rezeki dengan memahami isyarat kehidupan di sekitar kita. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget? Kerja dari pagi sampai malam. Pikiran penuh, tenaga habis, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Seolah-olah uang itu selalu lari menjauh dari kamu. Semakin kamu kejar, semakin dia menjauh. Kenapa? Apa yang salah? Apakah kamu kurang kerja keras? Atau ada sesuatu yang tidak pernah diajarkan ke kamu? Sekarang dengar, baik-baik. Mungkin masalahnya bukan di kerja kerasmu, tapi di frekuensi dirimu. Coba bayangkan ini. Uang itu seperti sinyal radio. Kalau frekuensimu tidak tepat, seberapa keras pun kamu memutar tombolnya, yang keluar hanya noise, gangguan, bukan terdengar musiknya. Begitu juga hidupmu. Kalau pikiranmu dipenuhi rasa takut, rasa kurang, rasa tidak cukup, maka yang kamu pancarkan ke semesta adalah aku kekurangan. Dan semesta hanya punya satu tugas, menguatkan apa yang kamu pancarkan. Jadi ketika kamu bilang uang susah, rezeki seret, hidup berat, maka tanpa sadar kamu sedang menarik lebih banyak kesulitan. Bukan karena kamu bodoh, bukan juga karena kamu malas, tapi karena frekuensimu tidak selaras dengan kelimpahan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya uang justru mencari kamu? Ini bukan sulap, ini bukan mimpi kosong. Ini tentang mengubah cara kamu menjadi. Langkah pertama, berhenti memposisikan diri sebagai orang yang mengejar. Kenapa? Karena ketika kamu mengejar, energi yang keluar adalah kekurangan. Orang yang mengejar selalu merasa, aku belum punya, aku masih butuh, aku masih kurang. Dan energi itu sangat lemah. Sekarang ubah. Mulai hari ini, katakan dalam dirimu, aku bukan mengejar uang. Aku adalah magnet uang. Rasakan bedanya. Pengejar itu capek. Magnet itu menarik. Langkah kedua, latih rasa cukup. Bahkan sebelum kamu punya banyak, ini sangat sulit. Karena logika bilang, kalau belum punya, ya mana mungkin merasa cukup. Tapi justru disitulah rahasianya. Orang yang hidup berlimpah bukan karena dia punya banyak, tapi karena dia merasa cukup terlebih dahulu. Coba sekarang, tarik nafas. Lihatlah sekelilingmu. Masih bisa makan? Masih bisa bernafas? Masih punya kesempatan hidup.
hari ini. Berarti kamu belum kekurangan. Dan ketika kamu mulai bersyukur, energi kamu akan naik. Frekuensi kamu berubah. Dan dari situlah pintu rezeki mulai terbuka. Langkah ketiga, jaga pikiranmu seperti kamu menjaga uangmu. Karena jujur saja, kebanyakan orang kehilangan rezeki bukan karena kurang peluang, tapi karena pikirannya kacau. Setiap hari isi kepalanya takut, ragu, iri. Itu seperti kamu menanam benih buruk, lalu berharap panen yang baik. Nggak masuk akal. Mulai sekarang, setiap kali pikiran negatif datang, jangan dilawan. Sadari, lalu kita ubah. Ganti dengan kalimat ini. Rezekiku luas, aku layak hidup berkecukupan. Uang datang kepadaku dengan cara yang mudah dan berkah. Ulangi berkali lagi dan lagi. Sampai itu bukan sekedar kata-kata, tapi jadi sebuah keyakinan. Langkah keempat, ambil tindakan. Tapi dari energi yang benar. Ini sangat penting. Karena banyak orang salah paham. Mereka pikir cukup afirmasi, cukup berpikir positif, lalu uang datang sendiri. Tidak. Tindakan tetap penting. Tapi tanpa frekuensi yang tepat akan membuat capek. Frekuensi tanpa tindakan akan kosong. Gabungan keduanya, bayangkan kamu kerja tanpa beban. Kamu usaha, tapi tanpa rasa takut. Kamu bergerak dengan keyakinan penuh bahwa hasil akan datang. Itu sangat beda. Energinya terasa berbeda. Dan hasilnya akan jauh berbeda. Sekarang aku tanya, kalau hari ini kamu benar-benar berubah, kalau hari ini kamu berhenti mengeluh, berhenti merasa berkurang, dan mulai memancarkan rasa cukup, apa yang akan terjadi dalam 48 jam ke depan? Mungkin ada peluang yang tiba-tiba muncul. Ada orang yang tiba-tiba menghubungi kamu. Ada ide yang tiba-tiba muncul di kepalamu. Dan kamu bilang, wah, kebetulan banget. Padahal itu bukan suatu kebetulan. Itu hasil dari frekuensi baru yang kamu pancarkan. Ingat ini baik-baik. Uang bukan dikejar. Uang itu harus ditarik. Dan yang menarik itu bukan ototmu atau tanganmu. Bukan jam kerjamu. Tapi pikiranmu, perasaanmu, dan keyakinanmu. Jadi mulai sekarang, berhenti panik soal uang. Berhenti merasa hidupmu tertinggal. Berhenti mengejar tanpa arah. Diamlah sejenak. Atur ulang dirimu. Naikkan frekuensimu. Dan biarkan uang mulai mencari kamu.
Karena pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling cepat berlari, tapi siapa yang paling selaras dengan apa yang dia inginkan. Dan mungkin hari ini adalah titik balik. Dari yang selalu mengejar menjadi yang mulai menarik. Dari yang selalu kekurangan menjadi yang mulai berkelimpahan. Sekarang pilihan ada di kamu. Mau tetap jadi pengejar atau mulai jadi magnet. Salam Erikda Berbagi.